Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, itulah panggilan kami sebagai orang percaya senantiasa memuliakan Tuhan. Terlebih setiap kami yang datang hari ini, biarlah kami kembali hati pikiran kami diteduhkan dalam hadirat-Mu yang kudus, di tengah-tengah puji-pujian, kesaksian, persembahan yang kami boleh berikan. Dan bahkan kami masukkan pada momen kami mau mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah rangkaian-rangkaian ibadah ini adalah rangkaian anugerah, rangkaian rahmat ilahi yang membawa kami semakin menjadi manusia rohani yang kuat, manusia rohani yang bertumbuh, manusia rohani yang senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang semakin cakap menanggung segala sesuatu. Kami tahu Tuhan begitu banyak pergumulan dan tantangan, firman-Mu lah kebenaran yang menuntun kami, yang membimbing kami. Hamba-Mu berdoa supaya hati pikiran kami tertuju kepadamu. Segala kuasa galap anserjat kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hati kami hati yang siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan ini tentunya menjadi kebenaran yang sangat amat penting untuk kita pahami. Dan seharusnya memang kita menggumuli bagian-bagian firman Tuhan lebih dalam lagi. Terambil dari Kolose pasal yang ketiga. Tentunya satu pasal boleh dibaca lebih jelas sebelum gereja bahkan sepulang gereja. Namun pada pagi hari ini kita akan baca beberapa ayat, di ayat yang kelima sampai kemudian ayat yang ke-10. 5 ayat kita baca. Kolose 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kita baca silih berganti. Ayat kelima, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-6, Kitab Kolose pasal yang ketiga. Sebelum baca pun sikap kita adalah sikap yang siap. Semua siap? Mantap. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya bersama, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sungguh luar biasa yang dibaca oleh Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Ya, menggetarkan, seharusnya memberikan kita satu keterpesonaan akan firman Tuhan. Hidup baru. Sama-sama katakan hidup baru. Hidup baru seringkali ya suka disematkan bagi kaula muda ketika misalnya lulus sekolah baik SMA atau kuliah. Wah, siap ya, hidup baru, babak yang baru. Lewat Parung arah Sawangan ada juga warung Padang hidup baru. Saya pikir ini apakah orang Kristen begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari Parung arah Sawangan, saya sempat makan sekali, nama warung Padangnya warung Padang hidup baru, jarang ada. Lalu kemudian kalau kita melihat mungkin Bapak Ibu sekalian ketika menikmati peristiwa pernikahan, ya, peristiwa ya saudara-saudari kita dalam Tuhan yang kaula muda mengambil komitmen untuk menikah, kita selalu bilang apa? Selamat menempuh hidup baru. Ya, walaupun pas salaman hidup baru, pas nikahnya masih hidup lama yang nongol begitu ya. Lihat kiri kanannya, muka hidup lama, muka hidup baru. Ya. Lalu kemudian
Ketika kita baca firman Tuhan, kita ada panggilan yang menarik bahwa Yesus berbicara tentang sesuatu yang benar-benar baru. Bukan seperti anak muda yang lulus kuliah, lulus sekolah selamat, babak baru, hidup baru. Atau yang menikah selamat, menempuh hidup baru. Tetapi ini adalah satu perpindahan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Sesuatu yang benar-benar baru, saya senang istilah ini. Sesuatu yang benar-benar baru. Alkitab bukannya bilang sekedar diubahkan, namun Anda adalah manusia yang baru. Bukan sekedar reform, diubahkan, tetapi bahkan transform. Benar-benar manusia yang baru. Benar-benar baru. Satu firman Tuhan, janji yang begitu mulia, begitu indah, begitu manis. Pas kita lihat diri kita lihat sekeliling kita, tetap aja nih kita hidup di dalam penuh seringkali kegagalan, kejatuhan, kehinaan, kedinaan. Gak usah ngaca orang lain, ngaca diri sendiri aja. Bilang kiri kanan ya, ngaca masing-masing. Begitu ya, hidup yang baru, benar-benar baru. Pas ngaca, sehingga kadang-kadang iblis pakai ini untuk mengintimidasi kita. Tuh kan lu Kristen, ternyata lu masih orang lama. Muka baru, kaset kusut gitu ya. Apa muka lama, muka baru begitu. Seperti itulah seringkali kita di istilah-istilah yang dimana ya iblis, setan, kuasa gelap ingin mengocoh kita. Ya menggocok atau menipu kita, memperdaya kita. Sehingga kita berkata, kayaknya saya belum hidup baru deh. Lalu apa artinya kita sudah percaya Yesus sesungguhnya? Lalu apa artinya kita sudah menjadi orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan, kita mau rindu ibadah, kita mau senantiasa menikmati pujian demi pujian, firman Tuhan demi firman Tuhan. Lalu kemudian seringkali kita merasa istilahnya down, ya breakdown, kita kena mental, kita langsung rasanya Tuhan kayaknya aku nggak layak, aku nggak sanggup. Betul memang dalam keberdosaan membawa kita rasanya memang tidak layak, betul. Bahkan orang yang paling sangat rohani pun adalah orang yang senantiasa tiap hari merasakan ketidaklayakan. Siapa? Paulus, penulis Kolose ini. Di antara semua orang berdosa, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Padahal Paulus begitu luar biasa kiprahnya di dalam pekabaran Injil. Di dalam posisinya sebagai rasul. Di gereja sudah nggak ada lagi istilah rasul, nabi pun udah nggak ada, fungsinya masih ada. Ya, rasul itu pemimpin para gembala-gembala sebenarnya. Ini jabatan yang amat tinggi, yang mungkin kalau dalam lembaga ya disebut mungkin ketua sinode, bishop, eporus, kira-kira begitu. Ya, jabatan yang sangat amat tinggi, memimpin para gembala-gembala. Makanya Paulus memimpin baik Timotius, Titus, para hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh dirinya. Jabatan yang gak kaleng-kaleng, jabatan yang sangat amat tinggi. Bahkan dari 27 kitab perjanjian baru, kemarin yang kaum pria, ya setelah SIS, sekolah Injil singkat, sekarang apa? SAS, wah keren banget ya, SIS SAS, waduh keren banget. Sekolah, wah kitab singkat, ya kan? Luar biasa, belajar kitab PL, kitab PB hanya dalam waktu 25 menit, sudah langsung lupa. Tepuk tangan dong buat kaum pria, luar biasa. Ya. Tentunya jangan ada yang dites-tes ya. Semuanya saya yakin semuanya siap ya, apalagi Bapak Sugi ya. Siap ya, sangat siap. Luar biasa. Kita boleh melihat bahwa kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan ya. Kita mau belajar, kita mau senantiasa mengerti tentang bagaimana menjadi pribadi hidup baru. Ya, Paulus yang begitu luar biasa berkiprah, namun dalam kenyataannya Paulus pun berkata, di antara semua orang berdosa, dia berkata apa? Akulah yang paling. Jadi hidup orang benar itu hidup memang dalam hidup senantiasa sadar. Apa arti anugerah Allah? Semakin sadar betapa berdosanya kita. Orang yang gak ngerti betapa berdosanya dirinya gak akan mengerti arti anugerah Allah. Jadi orang yang dibilang ngerti gak apa anugerah Allah? Bapak hidup dalam anugerah Allah, apa artinya? Berarti Anda sadar hidup kita sangat amat berdosa sehingga membutuhkan anugerah Allah.
Definisi Injil. Nah, sekarang kita akan belajar bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Paulus memberikan doktrin yang hakiki, makanya temanya adalah hakikat manusia baru. Sesuatu tentang pola hidup baru, suatu hal yang prinsipal, suatu hal yang mendasar. Dan konteks perikop ini kita menemukan kata kerja yang menarik. Kalau Anda baca tadi di pasal 3 ayat yang kelima ada kata kerja apa? Karena itu apa? Kurang mantap. Karena itu apa ayat yang kelima? Belum semua. Karena itu apa? Matikanlah dalam dirimu. Lalu kemudian di ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, apa Bapak Ibu sekalian? Buanglah. Tadi kata yang pertama apa? Matikan. Kata yang kedua apa? Buanglah. Nah, kata kerja ini menarik sekali. Sehingga banyak penafsir, ya banyak orang-orang yang menerjemahkan, wah berarti saya harus matikan dulu, saya harus buang dulu, lalu kemudian saya menjadi orang yang baik, maka saya terima Yesus. Kalau saya sudah jadi orang yang bisa benar dulu Pak, makanya saya akan jadi orang yang gereja. Banyak orang akhirnya nggak mau ke gereja, kenapa? Mereka berpikir harus benar dulu, baru ke gereja. Halo, betul? Benar dulu lo ke gereja. Padahal konsep itu sangat amat salah. Kata buanglah, kata matikanlah. Menariknya, Paulus memberikan doktrin yang mendasar. Maka kita bicara tentang hakikat, tentang hal-hal yang mendasar. Kata mematikan dan membuang diletakkan, nah menarik ya, saya senang ini, diletakkan di dalam satu bagian yang amat penting. Sebelum bagian itu ada ayat yang pertama pasal 3 adalah Alkitab bilang karena itu kalau kamu dibangkitkan. Boleh dibantu sama multimedia. Ayat pertama pasal ketiga, coba kita lihat 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat yang ketiga, coba pasal ketiga 2, 3. Sebab kamu telah tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi jangan lihat ayat ini terus matikanlah. Makanya Pak, jadi orang matikanlah segala keinginan dosa. Siapa yang sanggup? Gak akan bisa kalau kita gak ngerti konteksnya. Siapa yang bisa? Hanya orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat yang ketiga, yang telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Lalu kemudian setelah ayat matikan dan buanglah, saya melihat lagi menemukan ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, lalu kemudian di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 coba kita lihat. Jadi kata matikan dan kata buanglah diapit, diletakkan di tengah-tengah. Ini pentingnya kalau baca Alkitab selain niat serius, bacalah menyeluruh. Katakan sama-sama menyeluruh. Jadi jangan suka comot-comot ayat. Ini penting sekali. Ayat yang ke-10 kita baca 1, 2, 3. Menarik ini. Jadi barang siapa orang yang bisa mematikan keinginan daging, membuang keinginan daging, karena apa? Ayat 10. Karena telah, dalam bahasa doktrin Paulus, telah mengenakan manusia baru. Bukan saya matikan dulu keinginan daging, saya buang dulu dan maka saya manusia baru. Salah. Di dalam Yesus mati, tersembunyi, bangkit bersama dengan Yesus, lalu kemudian mengenakan manusia baru, maka kita sanggup mematikan dan membuang keinginan dan hidup yang lama. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini doktrin hakikat yang amat sangat mendasar. Karena waktu saya baca berbagai commentary dalam tafsiran-tafsiran biblical, saya agak makanya kemarin ngobrol, wah ini kok banyak, ya memang kalau dibilang Armenian atau dalam istilahnya seakan-akan kita ini bisa mematikan atau membuang kayak perjuangan. Contoh katakan dalam satu komentar dibilang bahwa kita harus mematikan, kita harus membuang, kita harus benci, kita harus muak dengan dosa. Bagaimana bisa kalau belum manusia baru? Bagaimana bisa kalau dia belum di dalam Yesus Kristus? Nggak bisa. Tidak bisa. Lihat betapa hancurnya sistem peradilan, sistem hukum Indonesia. Semuanya. Di luar Yesus Kristus, yang diberikan jabatan mungkin memutuskan keadilan, bisa malah dialah orang yang seringkali memanipulasi keadilan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang kalau dia ngomong sama hakim, oh ya Pak begini, yang salah emang begitu. Kenyataannya
Nenek-nenek yang bahkan mencuri buah karena kebutuhan bisa bahkan mengalami penjara. Terjadi tidak 1 dan 2 kali. Bahkan ada anak yang melaporkan orang tuanya hanya karena hal-hal sepele dan sebagainya. Betul nggak? Bilang kiri kanannya, semoga bukan lu. Semoga bukan lu. Semoga jangan kita berantem sampai panggil polisi. Apa kata Paulus lagi bilang, jangan kita bakal nanti bersama-sama bertahta mengadili bersama dengan sang raja, kita mencari peradilan dari dunia. Dalam Tuhan ada begitu banyak hikmat dan cara. Tapi kita boleh belajar juga satu sisi, bahwa sungguh di luar Yesus tidak ada keadilan, kebenaran yang hakiki, yang sejati. Tidak ada yang bisa dipercaya. Sehingga Anda dan saya yang hari ini kita boleh beruntung, bersyukur, ya anugerah Allah membawa Anda bisa menjadi orang Kristen. Jangan salah, bukan karena hebat kita Anda memilih Yesus Tuhan. Makanya bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan karena hebat kita saya mau jadi orang Kristen, tapi semua anugerah kalau boleh jadi orang Kristen kok bisa ya? Itu karena kasih karunia Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kalau bilang nih, ya coba bilang kiri kanan ya, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena lulus dadamu bilang bahwa benar ya, kok bisa orang Kristen ya? Ini benar-benar bukan karena hebat kita, bukan karena wah teramat baik Pak Teguh, makanya Pak Teguh bisa kenal Yesus. Wah teramat baik, ini Engkong Indra ini orangnya tulus baik, bukan. Sesungguhnya memang karena Tuhan yang memilih kita. Dalam pilihannya, dalam kita boleh beriman. Itu semua semata-mata karena anugerahnya. Nah dalam hidup yang baru, dalam pola hidup yang baru, kita bisa bilang muak benci dosa, kita bisa matikan dan membuang segala hidup dosa kalau kita memahami hakikat rahmat ilahi, yaitu yang pertama adalah hakikat rahmat ilahi menerima Kristus Yesus. Sama-sama katakan menerima Kristus Yesus. Jadi ada hakikat rahmat ilahi di dalam pasal 2 di kitab yang sama. Ayat yang ke-6 coba kita lihat. Jadi jantung doktrin Paulus. Kita baca pasal 2 ayat yang ke-6. Jelas sekali bahwa ini penting dipahami. Karena saya melihat banyak gereja, waduh rasanya dia pikir dengan kekuatannya dia bisa berbuat amal baik. Dia bisa melayani seakan-akan karena hebat dia bisa menjadi pribadi yang berkontribusi di dalam karya selamat. Tidak ada. Semua karya Yesus, tidak ada kita hanyalah alatnya Tuhan. Ayat yang ke-6 pasal yang kedua kita baca sama-sama 2-3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Lebih keras? Tetap di dalam Dia. Kalau baca lagi di rumah ayat 7, berakar, dibangun, bertambah teguh, hendaklah hatimu melimpah. Itu semua berangkat dari mana? Dasarnya kamu telah menerima. Katakan saya telah menerima. Lebih mantap katakan sama-sama saya telah menerima. Pastikan Anda telah menerima Kristus Yesus. Makanya kalau Anda dan saya boleh kita menjadi bagian di dalam karya keselamatan, anugerah Allah, ibadah, melayani Tuhan, pastikan Anda dasarnya saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang disebut namanya hakikat rahmat ilahi. Sama-sama katakan hakikat rahmat ilahi. Yaitu apa? Menerima Kristus. Kita yang berdosa menerima Kristus Yesus. Apa yang dicurahkan ya? Kalau kita perjamuan, apa yang dicurahkan? Darah yang suci. Saya akan lanjutkan bahwa berarti hidup baru, perhatikan baik-baik. Itu bicara tentang transfusi darah ilahi, darah manusia kudus, yaitu Yesus, bagi darah manusia berdosa, yaitu saya dan Anda semua. Saya ulangi lagi. Berarti hidup baru adalah transfusi. Tahu transfusi? Ganti darah, cuci darah. Darah yang kita yang berdosa ini, darah ilahi mengalir di dalam darah manusia berdosa, diganti. Ini konsep yang betul-betul alkitabiah dan perlu dipahami. Karena kalau darah kita sudah darahnya berdosa, final, gak ada change, gak ada kesempatan. Semua orang telah berbuat dosa. Makanya kita akan mengerti bagian Paulus ketika bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa. Artinya apa? Darah kita darah orang berdosa. Habis itu apa pas Roma 6:23 upah dosa ialah maut. Kita ngerti akhirnya karena kita adalah darah orang berdosa, upah dosa ialah
Maut, kita akan mengerti. Oh, kalau mengerti itu artinya apa? Sadar nih darah kita darah orang berdosa. Makanya kalau di sini ada yang mau disalib lagi, nggak menambah sehasta pun jalan ke Pak Tomo. Wah, saya akan mau disalib Pak seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disalib nggak berguna darahnya. Darah apa? Darah kotor, bener Pak Wayan. Darah kotor, bilang kiri kanan. Kau punya darah kotor, ya kan? Ya darah kotor, ya kan? Pak Beni, darahnya apa? Darah kok biru, sombong banget. Iblis paling sombong dijatuhkan kepala yang paling dalam. Nggak ada tempat. Darah apa Pak Beni? Darah kotor. Untung langsung tobat, puji Tuhan. Kalau tetap maksud darah biru Pak, ya nggak apa-apa. Mau darah biru pun, darah sultan pun, darah umat manusia adalah darah orang berdosa. Makanya nggak ada lagi kita merasa ini saya nih suku yang paling keren, saya ini yang paling mantap, saya ini yang paling tinggi, saya yang paling mancung. Makanya orang Jerman ketika merasa dia bangsa yang paling hebat, dia berani menindas orang lain. Padahal sesungguhnya mereka adalah darah orang berdosa. Makanya kita harus mengerti hakikat rahmat ilahi. Kita sedang menerima darah Kristus, ditransfusi darah ilahi. Makanya kalau kita memahami ini, kita akan mengerti bagaimana ya. Oh iya, setelah mengenakan manusia baru, selaras dengan saya tersembunyi, mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dari pola pikirnya dulu Pak diubah. Sama-sama katakan pola pikir. Jadi kalau selama ini pola pikirnya saya mau benar dulu baru ikut Tuhan, saya mau benar dulu baru pelayanan. Dari awal pola pikirmu udah salah, gak akan bisa-bisa. Anda gak akan bisa mengerti konsep hakikat rahmat ilah, gak akan bisa. Nah, iblis senang di situ berkutat supaya orang Kristen muter-muter padang gurun. Tahu padang gurun artinya apa? Gak sampai-sampai tujuan. Yang seharusnya 11 hari Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian berapa tahun? 39 tahun berapa bulan? Di total digenapkan berapa? 40 tahun. Itu makna simbolis. Yang jaraknya singkat, muter-muter. Kenapa? Karena mentalitasnya padang gurun. Banyak orang Kristen hari-hari ini pola pikirnya pola pikir apa? Padang gurun. Belum siap Pak, jangan saya, ada yang lain. Kalau Anda mengerti hakikat rahmat ilahi, memang kita semua gak ada yang sanggup. Bahkan kalaupun sanggup, gak ada yang layak. Saya ulangi lagi. Kalaupun ada yang sanggup, Pak saya terlalu amat sanggup, suara saya sama malaikat beda-beda tipis, gitu ya. Saya kalau nyanyi malaikat minder. Kalipun suaramu bagus misalnya sebagus-bagus ya manusia, tidak ada yang layak. Udah nggak bagus, nggak sanggup, habis kita. Kunci C bukan C, cekres pun cekres tengah, bingung pemain musik. Dari segi suara fals kita. Tapi kalau kita boleh diberi kepercayaan semata-mata itulah anugerah. Jangankan level pelayanan, Anda bisa percaya saja beribadah. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa. Halo dong ya, amin. Shalom, amin. Ini anugerah, makanya jangan sampai kita pola pikir padang gurun. Senggol kiri kanannya bilang, jangan pola pikir padang gurun terus. Pola pikir muter, pusing 7 keliling. Siapa yang masih? Jangan sampai. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini manusia baru didapatkan bukan karena perjuangan kita, tetapi perjuangan Kristus. Itulah pola pikir hakikat rahmat ilahi. Bukan karena hebatmu, bukan karena kuat gagahmu, namun semua anugerah. Saya ulangi kembali, manusia baru didapatkan bukan karena perjuangan manusia, perjuangan Anda saya, tetapi perjuangan Kristus. Sama-sama katakan, manusia baru didapatkan karena perjuangan Kristus. 2, 3. Perjuangan Kristus. Makanya ketika engkau telah menerima Kristus Yesus, menerima hakikat rahmat ilahi, artinya engkau sadar kita selamat karena perjuangan Kristus, pengorbanan Kristus, yang mungkin seringkali disampaikan oleh para pendeta. Istilah pengorbanan artinya apa? Perjuangan. Bukanlah pengorbanan dan perjuangan kita. Ada yang bilang, Pak saya ini kalau gereja ini berjuang Pak jauh-jauh. Puji Tuhan. Tetapi tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan Kristus dari sorga ke bumi. Dihina, disiksa, mati, disalibkan. Mati, bangkit bagi kita orang berdosa. Haleluya, amin. Luar biasa.
perjuangan kita nggak ada artinya. Sehingga kesalehan, kekudusan, pembenaran adalah hasil rahmat ilahi. Konsep dunia bicara tentang kesalehan, bicara apa? Perjuangan. Makanya ada istilah namanya asketis, pengendalian. Bagaimana kayaknya langsung di tempat yang tersembunyi, ya makanya di suatu gunung atau mungkin dia bertapa, seakan-akan bahwa itu adalah perjuangan dia bisa saleh. Dalam Alkitab kesalehan bukan karena Anda bisa, kesalehan pun itu diberikan. Saya ulangi lagi, kesalehan pun apa? Diberikan. Ini penting. Makanya Alkitab bilang jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya benar. Dan ada seorang menganggap dirinya saleh. Ya. Jadi hari ini kita boleh belajar bahwa kesalehan pun adalah hasil pembenaran melalui pengorbanan Yesus Kristus. Fix, final, tidak ditambah, tidak dikurang. Makanya kita harus memiliki yang namanya suatu mentalitas new life DNA. Kita punya DNA, sama-sama katakan DNA. Kita punya DNA nih, punya darah. Orang Batak kalau udah nama mengalir darah Batak, ada namanya darah orang Batak, nggak bisa dibohongin. Darah orang Jawa, darah orang Sunda. Suku-suku mempengaruhi kita punya darah, punya DNA, punya pola. Pola karakter suami istri melahirkan anak yang bagaimana ada DNA bawaan. Tapi dalam Yesus ketika Anda percaya Yesus, yang seharusnya mengalir bukan lagi sukunya. Bukan lagi yang menonjol tradisinya. Ketika Anda bicara new life, hidup baru DNA. New life DNA artinya ada darah Yesus Kristus yang mengalir dalam hidupku. Amin. Makanya nggak bisa bilang kalau misalnya dia adalah orang Ambon, saya ini orang Ambon ini, dan macam-macam ini. Saya ini orang sini, orang Curug. Saya Akamsi, anak kampung situ, sini. Jangan macam-macam, saya ini, engkong saya ini yang punya wilayah. Itu orang, ciri-ciri apa? Orang lah, manusia lah. Di sini mah nggak ada. Di sini semuanya penyabar semua. Lihat kiri kanannya, nggak ada pemarah kan? Nggak ada pemarah. Kalau kita masih begitu bawa-bawa suku, kita bawa-bawa diri kita, suku kita, itu tandanya apa? Manusia lah. Halo, manusia apa? Manusia lama. Jangan macam-macam kok ya. Itu tandanya apa? Manusia lah. Manusia lama. Kalau manusia baru, yang menonjol bukan darah DNA suku kita. Darah Yesus. Ini penting. Makanya setiap hari pertempuran tiap hari. Darah yang mana nih? Darah Yesus atau darahmu? Terlihat dari apa? Mana yang kau tonjolkan? Kristusnya? Atau malah mungkin seringkali siapa kita? Asal kita. Nggak bisa Pak, saya dibilangin Pak, saya mau begini orangnya Pak. Udah lah Pak, jangan macam-macam dah Pak. Saya mau kalau udah begini-begini, kalau udah katanya, nah itu di situ. Tapi kalau dalam Kristus kita nggak bisa boleh begitu lagi. Betul nggak? Katanya lagunya apa? Ku timu. Tambah lagi lagunya. Menyenangkanmu. Terus apa? Senangkanmu. Hanya itu apa? Hanya itu. Apa lagunya? Menyenangkan tuh. Makanya puja tuh mengingatkan kita. Mengingatkan tentang kita ini udah hidup baru. Hakikat rahmat ilahi. Lagunya bagus, menyenangkan Tuhan. Tapi seringkali kita apa? Menyenangkan ego kita. Betul gak? Ini kan tantangan. Tambah lagi lagu tadi, Kaum Wanita. Gimana refnya? Coba Kaum Wanita. 1, 2, 3. Langsung lupa. Wah. Atau satu peluru sekali doang itu. Habis itu. Gimana lagunya? Apalah harta dunia terus? Apa guna emas permata tapi kalung semua cincin emas dipakai? Nggak apa-apa, bagus. Puji tuh Tuhan. Soalnya kalau pas apa gunanya emas permata langsung dicopot. Apa? Buang-buang dong ke jemaat. Tetapi bahwa bukan begitu ya, itu canda aja. Lagu itu mengingatkan kita bagus, betul. Tidak ada artinya harta dunia. Bagi yang siapa? Bagi yang sudah mengerti bahwa harta sesungguhnya adalah iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi.
Makanya tema Natal kita adalah pure faith. Banyak orang bilang iman, semua agama punya iman. Tetapi kita akan belajar tentang iman yang murni, iman hidup baru. Makanya ayat emas Natal kita, saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Adakah kutemukan iman di bumi? Yang dicari Tuhan bukan sertifikatmu, yang dicari Tuhan bukan berapa banyak cucu keturunanmu, yang dicari Tuhan, adakah iman ku dapati di bumi ini? Tepuk tangan bagi Allah. Ini yang dicari Bapak Ibu sekalian, bilang kiri kanannya, miliki iman yang murni. Iman yang murni akan menjadi satu sarana memahami hakikat rahmat ilahi, menerima darah Kristus, transfusi darah Yesus kepada kita, darah orang berdoa. Makanya orang yang mengerti itu, orang yang sadar mengenakan manusia baru, orang yang sadar mati tersembunyi dan bangkit akan mengerti. Makanya bukan hanya mengerti, diberi kuasa untuk sanggup bisa mematikan dan membuang hiduplah lama. Yang kedua dan yang terakhir, hakikat rahmat ilahi menerima darah Kristus. Kita telah menerima Yesus Kristus, darahnya menyucikan kita. Artinya, makanya saya senang istilah darahnya menyucikan kita. Artinya apa? Berarti darah yang lama itu dibuang sebenarnya, diganti. Yang kedua dan yang terakhir, hakikat rahmat ilahi, kita bersatu dalam tubuh Kristus. Ternyata di pasal ini ada ayatnya. Tadi saya pikir saya harus buka ayat referensi yang lain. Ternyata Paulus kalau bikin tulisan doktrin firman Tuhan, puji Tuhan, amat sangat lengkap. Ayat yang ke-15 coba kita lihat. Di ayat yang ke-15 di pasal yang ketiga kita akan melihat. Luar biasa. Kita baca sama-sama satu ayat terakhir pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tepuk tangan yang paling meriah, bersyukur. Mengapa bersyukur? Ini tidak ada konsep dimanapun di agama lain, dipanggil menjadi satu tubuh. Saya bayangkan waktu Paulus tulis ini dalam ilham Roh Kudus, dan dia bilang bersyukurlah. Dia bilang gak bisa, di mana gak ada panggilan satu tubuh dengan yang ilahi, gak ada. Saya kalau baca ayat, saya lihat dalam penjara, saya bisa bayangkan Paulus dalam perenungan di dalam menulis doktrin ini. Waduh, makanya kalau baca Alkitab jangan kayak biasa. Di tulisan goresan firman Allah, Anda harus bergetar setiap baca firman. Yang kedua, yang terakhir, hakikat rahmat ilahi bersatu dalam tubuh Kristus. Kita melihat bagian yang awalnya memang kita senang, ayat 15 bagian awal. Damai Kristus memerintah, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Waktu saya pahami bagaimana damai Kristus memerintah saya, Yosua, bagaimana kalau kita belum nempel dengan tubuh Kristus? Bagaimana damai Kristus memerintah kalau kita belum dipersatukan dalam Kristus, dalam ilmu anatomi tubuh? Yang terkoneklah, yang tersambunglah, makanya bisa digerakkan oleh kepala, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Paham ya? Anda bisa gerakan tangan, ada perintah dari kepala, dari pemimpin. Kenapa? Karena saya ulangi, karena apa? Halo, jangan ngantuk, jangan kiri kanan, bilang jangan tidur bos. Semua fokus, tolong, ini penting. Ini doktrin yang amat sangat penting, yang kadang orang Kristen, gue gereja, gue percaya, tapi nggak benar-benar ngerti konsep ini terhubung. Terus dia pikir dengan kekuatannya, berjuang. Terhubung dulu. Banyak orang Kristen, ntar Pak, kalau saya baik. Kemarin dalam ibadah kedukaan saya sampaikan, Ayub itu dipulihkan dulu secara rohani. Dia menyesal dulu, kemarin semua dengar yang datang ibadah pelayanan. Bukan ekonominya dulu dipulihkan, baru dia gereja. Kita banyak ketemu orang Kristen bagaimana? Tunggu Pak, saya punya mobil. Tunggu Pak, saya agak lancar, agak stabil ekonomi, saya gereja. Ayub, Alkitab mencatat Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kita senang ayat itu ya. Maka diberikan Tuhan 2 kali. Semua senang ayat itu. Dipotong secuil, lupa. Ayat itu setelah Ayub, pasal 42 ayat yang ke-6. Dia mencabut perkataan, dia bersujud dengan abu debu, dan dia berkata, aku kenal engkau, enggak lagi dari orang lain, tapi mata kepalaku sendiri melihat engkau. Haleluya. Amin. Loh, ini penting loh.
dipulihkan rohani dulu, makanya kita bilang Ayub dipulihkan yang lain-lain. Kita sering kan, tenang Pak, ntar kalau anak saya udah agak ini, ntar usaha saya baru. Salah besar. Nah, kembali pada bagian firman Tuhan. Yang kedua, saya ingin akhiri poin terakhir ini. Seperti anatomi tubuh bergerak sebagaimana kepala memimpin, kita akan bergerak, kita akan mengerti panggilan Kristus, karena Anda dan saya harus sadar sudah dipersatukan satu tubuh dengan tubuh Kristus Yesus. Haleluya, 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 semua haleluya, katakan haleluya. Saya ngomong begini semangat, Anda seneng gak? Saya tanya, Anda seneng gak? Nggak ada konsep dimanapun, ayo beretika lah, beragama lah, bermoral lah. Kita nggak lagi begitu panggilannya. Anda dipanggil satu tubuh, karena itu untuk itulah kamu dipanggil satu tubuh. Waktu saya ngerti rahasia ini, nempel dengan tubuh Kristus, darah Yesus mengalir, itulah the real new life DNA. Itulah artinya hidup yang baru. Kristen bukanlah ajaran tentang agama, moral, etika. Kristen mengajarkan tentang hidup baru dalam Yesus. Makanya Anda diberi kesanggupan mematikan dan membuang kehidupan lama kita. Itu yang paling penting. Pagi hari ini kita udah satu tubuh, kita satu anggota, kita satu anggota dalam gereja Tuhan. Entah mungkin dari pendidikan, katekesasi, atau mungkin gereja lain mau bersatu, puji Tuhan. Secara kertas lembaga mungkin kita satu anggota di dalam lembaga gereja sidang Kristus, itu bagus, puji Tuhan. Tapi yang teramat penting bukannya satu anggota gereja, tapi kita satu tubuh dalam tubuh Kristus. Itu yang paling penting. Amin. Belang kiri kanannya, satu tubuh dalam Kristus. Kalau ini yang kita pahami, maka seharusnya yang memimpin kita bukanlah lagi egomu. Makanya arti menerima Yesus, yang memimpin bukan lagi keinginanmu, yang memimpin adalah kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau kepala gereja bilang gereja mengarah kepada misi, gereja mengarah kepada orang-orang harus dipulihkan, gereja mengarah kepada orang-orang yang sudah mungkin selama ini tertindas, tertolak, terhina, gereja harus merangkul, menjamah mereka. Itulah panggilan gereja Tuhan, kita harus bersemangat. Amin. Ini penting. Hatimu ngambek, gak suka, makanya kita mengerti, hendaklah damai Kristus memerintah. Ngertinya kenapa? Karena Anda sudah satu tubuh dengan Kristus. Jengkel, kesel, ya kesel Tuhan. Tapi karena sudah satu tubuh dengan Kristus, kata kepala bagaimana? Ampuni. Kita akan mengerti, oh iya, saya bisa mengampuni karena saya sudah dipanggil, sudah nempel dengan tubuh Kristus. Makanya Kristen ikut Yesus bukan sekedar ikut agama, tetapi jalan keselamatan, jalan pemulihan, jalan kemenangan, jalan kemerdekaan yang sejati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau kita mengerti ini, tidak ada hal yang seharusnya patut kita khawatirkan. Marilah terimalah darah Yesus. Mari menyatulah dengan tubuh Kristus. Itulah arti hidup yang baru. Tundukkan hati kita. Lord Jesus, pagi hari ini kami mau belajar memahami kembali